Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada hari ini kembali menyempatkan memberikan liputan terkini terkait progres pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Hari ini terus dilakukan berbagai kegiatan pengerjaan pembangunan IKN yang nyata untuk menyelesaikan proyek-proyek yang hingga saat ini belum rampung 100%. Ada berbagai proyek di IKN yang sebenarnya sudah selesai 100%. Kalau kita ambil contoh seperti Sumbu Kebangsaan, kemudian lapangan upacara, kemudian untuk suplai airnya itu sudah selesai, dan bendungan Sepaku Semoy juga sudah selesai. Rata-rata itu semua sudah 100%. Nah, ke depan saya akan memberikan rangkuman proyek-proyek apa saja yang sudah selesai 100% pembangunannya di Ibu Kota Nusantara ini. Nah, untuk sementara kita akan menyampaikan informasi-informasi terupdate seputar Ibu Kota Nusantara saat ini, termasuk juga tujuannya ke depan seperti apa. Yang jelas ke depan pemindahan Ibu Kota Nusantara ini itu bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045, yakni Indonesia maju dan membawa ekonomi Indonesia masuk dalam 5 besar dunia di tahun 2045. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan akar yang kuat dimulai dari sekarang. Salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diyakini pembangunan IKN ini salah satu bentuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Artinya tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tetapi juga bisa diratakan ke berbagai daerah lainnya. Salah satunya adalah di Pulau Kalimantan ini. Nah, untuk menuju Indonesia Emas, pembangunan IKN tentunya akan mengacu pada sesuatu yang modern. Salah satunya adalah menerapkan konsep sustainability yang modern secara komprehensif sehingga tercipta kota cerdas. Kota cerdas nantinya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di IKN, dan ketika kualitas hidupnya meningkat, maka akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara tidak hanya memindahkan lokasi dan perangkatnya saja, melainkan menjadi simbol lompatan untuk transformasi bangsa Indonesia menjadi lebih maju dan adaptif dengan perubahan. Wujud Indonesia sentris serta pemerataan pembangunan itu diwujudkan di Ibu Kota Nusantara ini. Nah, jadi ke depan di Ibu Kota Nusantara akan dibangun infrastruktur digital dan juga telekomunikasi. Pemerintah memang sudah menyiapkan pusat data nasional sebagai upaya menciptakan kedaulatan digital. Tujuan utama pembangunan fasilitas pusat data nasional adalah untuk mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif, dan transparan. Jadi kabarnya nanti di Ibu Kota Nusantara ini lebih banyak melakukan kegiatan administrasi bersifat digital. Jadi akan mulai meninggalkan yang sifatnya seperti buku. Nah, berdasarkan informasi dari Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital IKN, Muhammad Ali Berawi menjelaskan bahwa IKN akan menjadi kota hutan yang cerdas dan lestari atau Smart and Sustainable Forest City.
yang memiliki elemen hijau, ketahanan, berkelanjutan, inklusif, dan cerdas. Kota hijau dan cerdas sudah sejak awal tertuang dalam cetak biru Kota Cerdas Nusantara, mulai dari awal perencanaan, peta jalan, hingga apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, yakni menjadi Indonesia Emas di tahun 2045. Dan perlu kita sampaikan bahwa pembangunan ibu kota Nusantara ini itu bersifat jangka panjang. Artinya tidak hanya selesai di tahun 2024 ini, namun pembangunannya hingga 2045 dan bisa kemungkinan lebih dari itu. Karena jika nantinya sudah banyak investor yang masuk ke IKN, tentunya pembangunan akan terus berlanjut. Dan bisa dipastikan tidak hanya di IKN atau kawasan IKN yang maju, tetapi juga daerah-daerah penyangga lainnya, seperti misalnya di Balikpapan, kemudian di Sepaku, terus juga di Samarinda, hingga menyeberang ke provinsi-provinsi lainnya di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, maupun di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.